Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ismayanti, NIM 190108010. Saya merupakan mahasiswa program studi tadris biologi Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin bacterium. Bakteri adalah kelompok raksasa dari organisme hidup. Mereka sangatlah kecil atau mikroskopik dan kebanyakan uniseluler atau bersel tunggal, dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa nukleus atau inti sel, sitoskeleton dan organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Bakteri adalah organisme yang paling berkelimpahan dari semua organisme lain. Nah, mereka tersebar atau biasanya berada di mana-mana, seperti di tanah, air, dan sebagai simbiosis dari organisme lain. Banyak patogen merupakan bakteri. Kebanyakan dari mereka kecil, biasanya hanya berukuran 0,5-5 mm. Meski begitu, ada juga jenis yang dapat menjangkau 0,3 mm dalam diameter, atau biasa disebut biomargarita. Nah, mereka umumnya memiliki dinding sel, seperti sel hewan dan jamur, tapi dengan komposisi sangat berbeda atau biasa disebut peptidoglikan. Banyak yang bergerak menggunakan flagela yang berbeda dalam strukturnya dari flagela kelompok lain. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri bakteri. Nah, bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lain, yaitu yang pertama, organisme multiseluler. Yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Kemudian yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Kemudian yang keenam, hidup bebas atau bersifat parasit. Kemudian yang ketujuh, hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gambut dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian yang kedelapan, hidupnya bersifat kosmopolit atau di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur bakteri. Nah, jika kita perhatikan pada gambar di samping, kita bisa membagi struktur pada bakteri menjadi dua. Yang pertama, struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Yang pertama, kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida, dan biasanya terdapat pada bakteri saproid. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang ketiga, ada membran plasma atau membran sel. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Kemudian yang keempat, ada pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Nah, fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Kemudian yang selanjutnya ada flagela. Flagela yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Nah, flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang atau vibrio dan spiral. Selanjutnya ada sitoplasma.
Nah, sitoplasma merujuk pada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik atau protein, karbohidrat, lemak, garam, mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Kemudian yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Selanjutnya ada nukleoid, adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Kemudian ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kemudian kita berlanjut pada bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri ada 3. Yang pertama, bakteri bacillus atau batang. Yang kedua, bakteri coccus atau berbentuk bola. Dan yang ketiga, bakteri spirillum. Selanjutnya kita masuk pada reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri bisa terjadi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Untuk melihat tahapannya, simak gambar di samping. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Nah, pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Nah, adapun tahapan yang terjadi di dalam konjugasi adalah sebagai berikut. 2 sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Nah, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Nah, bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya, terbentuk 2 sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Yang kedua, transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Nah, itulah mengapa rekombinasi gen adalah antara 2 bakteri dijembatani oleh virus FAG atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus FAG temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Nah, adapun tahapan dalam transduksi adalah sebagai berikut. Bakteri diinfeksi oleh virus FAG sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Nah, virus FAG tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya, terbentuk bakteri baru dengan rekomendasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Nah, terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Untuk lebih jelasnya, simak gambar pada berikut ini. Yang ketiga, proses transformasi. Nah, jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Nah, pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di samping. Baiklah, itulah tadi sekilas seputar materi bakteri yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.